Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar menyambut baik jika kementerian ini dipertahankan oleh pemerintahan baru nanti. Apalagi sejumlah masalah seperti ledakan penduduk dan tingginya angka kekerasan anak masih jadi persoalan besar negeri ini. Dalam wawancara dengan reporter Unilubis, Linda Gumelar menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk pemerintahan Jokowi JK kelak. Bu Linda, kalau saya membaca visi misi dari Presiden terpilih Joko Widodo di bidang pemberdayaan perempuan dan juga keluarga, kemudian dia juga mengkhawatirkan salah satu problem besar yang kita hadapi adalah ledakan populasi, dan karena itu programnya keluarga berencana yang notabene kita udah jalanin juga lebih dari 30 tahun. Tapi sempat stuck ya, 10 tahun nggak berjalan. Nah, kenapa kok nggak jalan? Apa masalahnya? Yang harus diperhatikan? Yang pertama yang harus diperhatikan adalah penguatan kelembagaan PP dan PA ini sendiri, apakah di tingkat pusat maupun tingkat daerah kabupaten kota. Karena di kabupaten kota itu malah nggak punya anggarannya, kecil sekali. Kita pun, saya juga termasuk yang nomor 3 atau nomor 2 dari bawah, tapi tentu bukan menjadi alasannya. Tapi saya kira isu tentang perempuan, anak, dan gender ini lintas sektor, tidak hanya di Kesra. Ada di masalah ekonomian, ada di masalah politik, hukum, dan keamanan. Jadi kewenangan dari KPP dan BA ini harusnya diberikan lebih untuk bisa bagaimana mereka bergeraknya lebih kuat. Dan juga tadi saya sudah sampaikan tentang penguatan dari sumber daya manusia yang ada, karena kita menyusun kebijakan. Kemudian yang kedua, tentu saya berharap bagaimana di daerah ini dengan era otonomi betul-betul ada instruksi yang tepat dalam undang-undang Pemda kan lagi disusun sekarang. Saya nggak tahu dari ketok apa belum. Dapat struktur yang baik untuk PP dan PA berdiri sendiri, jangan dititipkan lagi. Karena ada terjadi di beberapa, ada 1-2 kabupaten, badan PTPA-nya itu dimasukkan ke dinas sosial. Jadi sama sekali nggak muncul nomenklaturnya. Akhirnya bagaimana kita mau bicara tentang pemberdayaan perempuan dan anak gitu? Itu dua-dua, jadi perlindungan anak itu juga harus muncul. Rekomendasi berikutnya, menurut istri mantan Menteri Perhubungan pada Kabinet Gotong Royong Agung Gumelar ini, berharap program-program pembunuhan anak dapat didukung oleh pemerintahan yang akan datang. Linda juga memiliki harapan besar agar kota layak anak dapat diimplementasikan pada kepemimpinan Jokowi. Dan yang ketiga, tentu untuk anak secara khusus saya berharap program-program pemenuhan hak anak ini betul-betul didukung oleh pemerintahan yang akan datang. Kita punya konsep kota layak anak. Dan saya tahu Pak Jokowi paham betul tentang kota layak anak itu. Bapak Presiden kita akan datang. Mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan di seluruh kabupaten kota. Saat ini kita sedang merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak bersama DPR. Ini mungkin 1-2 hari ini atau minggu depan akan diketok. Di situ banyak sekali hal-hal yang menyangkut tentang konvensi hak anak, perlindungan anak dimasukkan, termasuk peran media. Sekarang ke perlindungan anak yang notabene baru ada dalam 5 tahun terakhir di menjadi juga fokus penting dari kementerian ini. Kalau di MDGs data yang beredar itu justru misalnya kekerasan terhadap anak itu masih banyak terjadi. Kemudian angka kematian bayi itu dari 2013 ke yang terbaru justru meningkat jumlahnya. Nah, problemnya apa itu, Bu? Secara kebijakan mungkin ini udah nggak kurang deh kebijakannya yang ada. Secara kelembagaan, berbagai lembaga yang ada juga melakukan upaya-upaya penurunan angka kematian ibu dan kematian anak. Di masing-masing sektor ada, mungkin di kesehatan pasti pelayanannya. Kemudian di sosial bagaimana menurunkan kemiskinan. Di pendidikan bagaimana pemahaman tentang pentingnya kesehatan, artinya sejak awal dijaga kesehatan dan kecerdasan seorang anak perempuan. Jadi semuanya sudah bekerja, PU juga membuat jalan dan sebagainya. Linda meminta agar apa yang sudah diraih oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada pemerintahan saat ini dapat dilanjutkan oleh menteri baru di pemerintahan akan datang. Linda juga berpesan jika ada hal-hal yang sekiranya kurang baik di kementerian yang menjadi tanggung jawabnya saat ini supaya tidak dilanjutkan kembali.